Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RAS Programming. Di sini kami memiliki sebuah proyek dari Java menggunakan JDK 24. Kami membuat sebuah sistem aplikasi berbasis Java, yaitu kasir Bingsu. Untuk programnya di sini dapat terlihat kami memiliki struktur folder yaitu control, main, model, report, view, dan asset. Untuk model kami menggunakan 3 tabel yaitu menu, transaksi, dan user. Dan untuk report ini kami menggunakan Jasper. Kami menerapkan 5 model yaitu cetak, laporan keuangan, penghargaan, struk belanja, transaksi. Untuk 3 tampilan view terdiri dari 3 view ya. Ada halaman utama. Halaman utama adalah halaman bagian kasir yang akan dikelola oleh kasir. Dan sebelum masuk ke aplikasi ada halaman login dan admin. Pada bagian admin ini kami membagi lagi dengan beberapa panel. Beberapa panel itu bisa terlihat di sini. Ada JPanel 1. JPanel 1 maksudnya tombol menu, transaksi, akun, admin hingga logout. Kami taruh di panel 1 dan kami memiliki parent panel, memiliki anakan yaitu 4 panel lainnya yaitu panel transaksi, panel akun, panel admin, dan panel menu. Baik, untuk aplikasinya akan kita coba run. Di sini saya sudah membuat aplikasinya menjadi exe menggunakan aplikasi tambahan yaitu Launch4j. Jadi dari file jar yang telah dikompil dari Java, kita bisa convert menjadi file exe dengan bantuan Launch4j. Baik, ini tampilan awal. Kita meminta login. Untuk login itu ada 2 role. Jika kita menggunakan akun kasir, maka akan ke halaman utama. Jika kita menggunakan akun admin, maka akan ke halaman admin. Untuk pertama ini akan saya cobakan ke halaman utama dulu atau menggunakan akun kasir. Login. Nah, ini adalah halaman utama aplikasi Bingsu. Ada tombol refresh untuk merefresh table dan ada pencarian. Untuk pencarian nama produk, misal X, atau kita bisa mencari menggunakan ID, misal ID-nya 15, dan juga kita bisa mencari berdasarkan harga, misal 18.000, dan kita bisa refresh lagi. Selanjutnya untuk memilih produk kami sudah siapkan yaitu mouse listener. Ketika kita klik maka akan muncul di nama produk, harga satuan, dan jumlah. Untuk nama produk udah saya lock, tidak bisa dirubah, harga satuan juga. Dan untuk memudahkan pengguna, di bagian jumlah kita bisa menginsert secara manual melalui keyboard atau menggunakan tombol navigasi yang saya siapkan di sebelah kanan field jumlah. Oke, misalkan ada yang memesan ice waffle original itu 2. Submit, maka akan muncul harganya 36.000 dan total yang di bawah 36.000. Lalu ada yang meminta latte coffee sebanyak 5, maka bisa disubmit. Adapun tombol hapus ini digunakan ketika kita salah ngeklik tapi ternyata orderan dibatalkan, maka bisa kita kosongkan field ini dengan tombol hapus. Baik, sekarang kita coba melakukan proses pembayaran. Misal uang pembayarannya kurang atau salah ketik misalnya,
maka transaksi akan gagal, dan cetak transaksi tidak dapat mencetak struk transaksi. Jadi jika kita menaruh harga bayaran lebih dari atau sama dengan harga total, maka transaksi akan berhasil, dan cetak transaksi juga bisa dilakukan. Terlihat cetak transaksi ada ID transaksi, tanggal, ID kasir, dan nama kasir, yaitu akun yang aktif saat ini. Bisa dilihat di pojok kiri bawah, itu akunnya Muhammad Rasmi, nama usernya Muhammad Rasmi. Oke, untuk struk sudah. Lalu untuk transaksi baru, kita bisa klik tombol transaksi baru. Dan saya juga menyiapkan tombol transaksi hari ini, di mana jika kita klik, maka laporan transaksi hari ini akan dicetak. Kebetulan saya sudah mencobanya berkali-kali, dan inilah hasil transaksi yang saya cobakan hari ini. Selanjutnya kita akan berpindah ke halaman admin menggunakan akun admin. Atau jika kata sandinya salah, maka akan muncul pesan username atau password Anda salah. Sekarang kita login. Nah, untuk yang pertama itu muncul di kita di bagian transaksi. Di sini kita bisa melihat riwayat transaksi dari riwayat seluruh transaksi, baik dari akunnya Muhammad Rasmi, Zalfa, dan lain-lain. Bahkan kita bisa mencari nama kasir yang melakukan transaksi. Misalkan saya mencari Rio, dapat terlihat bahwa Rio melakukan transaksi dengan total 45.000 di tanggal 17 Juni. Nah, bagaimana jika kita mengklik transaksi hari ini, maka tabel akan berpindah untuk menyesuaikan tanggal di desktop kita, yaitu tanggal 4 bulan 7. Nah, di sini. Lalu saya juga menyiapkan cetak transaksi. Ini berguna untuk melihat laporan dari karyawan. Misalkan saya mengetik namanya Renata Handra, dimulai dari tanggal 17 Juni hingga hari ini. Maka ketika kita klik cetak, laporan transaksi Renata Handra dilampirkan. Di sini kita dapat melihat informasinya bahwa Renata melakukan 3 kali transaksi di rentang tanggal 17 Juni hingga tanggal 4 Juli. Atau kita cobakan ke Muhammad Rasmi, kita cetak, maka ini laporan transaksi Muhammad Rasmi. Baik, adapun cetak semua transaksi, maka aplikasi akan mencetak seluruh isi tabel yang ada atau diambil dari database. Semuanya akan dicetak dalam 1 kali cetakan. Nah, di sini ada sampai 12 halaman ya, karena datanya tidak pernah kami hapus. Ini di halaman terakhir. Seperti itu. Lalu kami menyiapkan fitur mencari kasir terbaik berdasarkan tanggal. Jika kita set tanggalnya, misalkan saya mencari di tanggal 17 Juni hingga hari ini, maka kita dapat melihat ranking kasir terbaik Bingsu, yaitu ranking 1 atas nama Muhammad Rasmi dengan jumlah transaksi 96. Maksudnya kasir ini melayani 96 kali transaksi selama rentang dari 17 Juni hingga tanggal 4 Juli. Lalu di ranking 2 dapat terlihat Zalfa Zahia Manda Davia Putri
dengan jumlah transaksi 11, Renata Handra 3, Rio Ramadan 1, dan yang terakhir di ranking kelima ada Linda Olivia dengan jumlah transaksi 1. Baik, kita coba menambahkan menu. Misalkan lychee mixu dengan harga 20.000. Klik tambah, maka tabel akan bertambah datanya, dan kita juga bisa mengedit. Kita cukup mengklik produk yang ingin kita edit, lalu kita ubah nilainya. Misalkan lychee mixu saya ganti menjadi 25.000 dan saya klik edit, maka lychee mixu menjadi 25.000. Dan bisa juga saya hapus, atau apabila kita pencet sembarangan karena ID-nya kan sudah saya lock, jadi kita bisa menggunakan button reset. Kita lanjut ke bagian akun. Di sini admin bisa melihat akun siapa aja yang terdaftar. Di nomor pertama ada akun admin dengan role-nya admin. Selanjutnya ada kasir. Di admin juga bisa menambahkan akun baru. Bisa dibikin role-nya admin atau kasir. Misal kita mau bikin akun baru dengan nama Rio Hernandez dengan username Hernandez. Nah, ini berguna ketika adanya karyawan baru yang mendaftar di Bingsu, maka admin bisa mendaftarkan akunnya melalui akun admin. Di sini kita jadikan dia kasir, maka akan muncul Rio Hernandez. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus akun ini? Dengan syarat akun ini belum pernah melakukan transaksi satu kali pun. Karena jika sudah melakukan transaksi, maka datanya sudah tidak bisa dihapus karena akan mengganggu pendataan database di bagian transaksi. Coba kita hapus. Oke, selanjutnya kita beralih ke admin. Nah, karena di akun admin itu tidak bisa dihapus, dan di sini akun admin hanya bisa dilakukan untuk perubahan nama, username, password, dan itu saja. Misalkan namanya saya mau mengganti menjadi Renata dengan username tetap admin, passwordnya saya samakan biar tidak lupa, dan ketika saya pencet submit, update berhasil. Kita lihat di bagian akun, maka namanya sudah berubah dan bisa kita kembalikan lagi menjadi Muhammad Rasmi, admin, maka update data berhasil. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di situ saja hasil demo aplikasi Bingsu ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.